setelah Nabi. Nabi dulu, mereka nyusul 4 golongan manusia. Siapa mereka? Para ulama, syuhada fil ma'rikah, orang yang mati syahid di medan tempur. Kemudian yang ketiga haji mabrur, yang keempat orang yang dermawan. Begitu sampai di pintu surga, rebutan. Karena rebutan gak ada yang masuk. Rombongan haji mabrur, rombongan mati syahid, rombongan ulama, sama rombongan orang dermawan berebut. Nggak ada yang masuk. Kata Allah, Jibril damaikan tuh orang-orang. Sama Jibril damaikan. Jibril tanya sama yang haji mabrur dulu, ngapa kamu pengen masuk surga duluan? Kami haji mabrur. Haji mabrur masuk surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Jibril tanya, siapa yang ngajarin sama kamu? Kalau haji mabrur itu masuk surganya duluan, balasannya cuma surga. Kata haji mabrur, ulama. Namanya siapa? Kiai Tajul Muslih. Kata malaikat, enggak sopan lu nih. Enggak mungkin murid duluin gurunya. Nah itulah enaknya jadi ustaz pak. Bapak ibu enggak bisa masuk surga duluan, enggak sopan. Jaga adab, kata Jibril, ihfadil adab. Mundur haji mabrur rombongannya, maju ke depan golongan syuhada bil ma'rikah yang mati syahid di medan tempur. Kemudian ditanya lagi, siapa yang mengajarkan kepadamu? Ini ada ibu ini ya, ibu Ustazah Kun ya. Iya. Pangling makin hari makin langsing gitu. Karena dekat ibu Hajaka ya jadi salah gitu, kayak angka 10 kan. Subhanallah. Jadi kepada syuhada fil ma'rikah, lalu ditanya oleh Jibril, siapa yang ngajarin kamu? Kalau orang yang mati syahid itu masuk surga, ulama, ihfadil adab. Kata Jibril, jaga kesopanan, murid nggak boleh duluin gurunya. Akhirnya ulama, apa amal kamu pengen masuk surga duluan? Kami ulama, kami mengajarkan ilmu. Kalau begitu kata Jibril, kamu orang yang masuk surga duluan. Apa kata ulama? Nanti dulu. Bukan ulamanya yang ngomong nanti dulu, Abi Heru kan? Nanti dulu. Abi Heru, lu ngapa nanti dulu? Ya Allah, jangan kami yang masuk surga duluan. Biarkan orang yang dermawan yang masuk surga duluan. Karena kerendahan hati, kemurahan hati orang yang dermawan, pesantren bisa dibangun, masjid selesai, orang fakir bisa dibantu. Maka lebih pantasnya masukkan dulu orang yang dermawan ke dalam surga. Maka oleh malaikat dimasukkan orang yang dermawan, baru para ulama, baru syuhada fil ma'rikah, haji mabrur dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena orang yang dermawan, sebab kedermawanannya lah segala urusan agama menjadi mudah. Makanya kita bikin gerakan serbu itu Bu Haji ya. Karena memang begini, saya terus terang saja selama ini ada rasa hamba. Kalau ngebimbing orang umroh pak, satu jamaah kita bisa dapat fee 3 juta. Jadi kalau bawa 10 orang 30 juta, cair pak, langsung DP mobil itu. 10 jamaah itu bener aja. Tapi saya nerimanya kok ada rasa kosong. Apa saya nggak syukur? Ada apa? Pulang ceramah langsung diamplopin gitu. Kan enak kan jadi penceramah itu pak, habis ceramah diamplopin. Paling kalau panitia lupa disusulin ke rumah, kan begitu ya. Saya ada rasa hambar gimana gitu. Apalagi kalau saya ceramah ke daerah, sudah ditelepon panitia, Pak Kiai kira-kira sangunya berapa? Wih malunya saya. Belum tentu saya ceramah orang dapat hidayah, ya apa ya Pak? Belum tentu. Bandingkan sama orang jauh lah itu, yang keliling ke kampung-kampung, masjid yang tadinya nggak pernah azan jadi azan. Gara-gara orang jauh, ongkos sendiri orang jauh lah tuh. Saya kadang malu begitu. Apa yang hambar? Ternyata agama itu sejatinya bukan di mimbar, tapi agama itu sejatinya ketika kita berbagi dengan fakir miskin. Itu yang sejatinya agama. Banyak orang mendapat hidayah di zaman Rasul karena Nabi memuliakannya, berbagi dengan mereka semua. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini ingin saya tegaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya,
barang siapa yang melepaskan an mukmin atas saudara mukminnya kurbatan, beban berat, min kurabid dunia, dari beban-beban dunia ini, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan lepaskan bebannya dari berbagai macam beban-beban pada hari kiamat nantinya. Subhanallah. Makanya ada fadilah bayarin utang orang, menyelesaikan tunggakan pembangunan pesantren misalnya, dan urusan-urusan yang lainnya Bapak Ibu. Subhanallah. Selanjutnya, waman yassar'an mu'sirin, barang siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam keadaan kesulitan. Kita ini kebalik di zaman sekarang, yang mudah dibikin sulit, apalagi urusan perizinan. Ada uang urusan lancar, maju tak gentar membela yang bayar. Ini persoalan kan? Urusan mudah di negeri ini dipersulit, padahal sebaliknya, barang siapa yang memudahkan orang yang dalam keadaan kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusannya dunia sampai akhirat nanti. Waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya sendiri, maka Allah akan tutup aibnya dunia sampai akhirat. Terus terang Bapak Ibu, ditarik dari 2019 ke sekarang, saya prihatin dengan kehidupan umat Islam di Indonesia. Saling membongkar aib, bahkan antar ulama, antar pemuka agama. Kita prihatin sebetulnya. Seandainya kita mampu menjaga aib saudara muslim kita sendiri, walaupun itu orang yang kita benci, maka Allah janji aib dunia kita, aib akhirat kita ditutup oleh Allah, tidak akan ditampakkan, artinya dihapuskan oleh Allah. Makanya saya selalu punya slogan begini Bapak Ibu, marah boleh, benci jangan, karena benci itu penyakit hati. Kesel boleh, benci jangan. Ngambek boleh, benci jangan. Kalau ngambek itu kan sudah kewajiban emak-emak biasanya, apalagi tanggal tua gampang betul ngambeknya ya. Ngambek boleh, benci jangan. Mengapa kita tidak boleh benci? Karena orang yang kita benci belum tentu masuk neraka, sedangkan kita sendiri belum tentu masuk surga. Setuju gak kira-kira? Itu rumus kehidupan. Benci kayak manapun dengan Jokowi, Jokowi belum tentu masuk neraka, kita belum tentu masuk surga. Ini belak-belakan namanya. Benci kayak manapun sama Pak Prabowo, Prabowo belum tentu masuk neraka, kita belum tentu masuk surga. Orang yang 100 tahun kafir kemudian dia beriman, maka keimanannya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kekafirannya. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, dan Allah akan terus menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudara muslimnya sendiri. Begini Bapak Ibu, saya pernah nangis itu, kepukul bener saya. Orang kaya, saya baca status orang di Facebook ini, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Ya nggak kira-kira? Waduh, luar biasa Pak. Di Bandar Lampung aja nggak usah jauh-jauh ya binaan kita itu. Berak kencing di celana lumpuh, nggak ada yang ngurus, tinggal di gardu. Mbah Yahman di Langkapura itu 85 tahun, tinggal di gubuk 2x2 tanpa listrik. Nyamuknya banyak, cuman nggak digigit nyamuk lagi dia. Udah pahit darahnya. Nyamuk aja udah takut sama dia itu Pak. Yang kemarin kita tanganin Bu Haji, bayi lahir ususnya keluar, ditangani di rumah sakit Musuji sana, dimintain sejumlah uang karena orang nggak mampu, beras aja lagi nggak punya di rumah, terpaksa si bayi bawa pulang ke rumah, nggak bisa bayar. Di rumah ya infeksi lah, bengkak, ususnya gede-gede sejempol kaki,
bayi baru lahir, dirujuk ke tulang bawang, rujuk ke Abdul Muluk, langsung saya turun ke lapangan, kita bayar semuanya. Pokoknya anak ini harus ditangani. Tapi sayang beribu saya, sorry wafat meninggal dunia. Jadi Indonesia Raya tercinta ini Pak Bu, orang miskin dilarang sakit. Iya katanya aja jam kesda. Contoh nyata, Pak Sutoyo. Bolak-balik susah ngerjain. Ujung-ujungnya ke Geraha Husada kan? Begitu masuk langsung potol kakinya. Selesai. Yang Ibu Arbeti pakai jam kesda yang KTP KK itu Pak. Mutar, suruh balik minggu depan lagi. Ini perut udah gede banget, udah mau meledak rasanya perutnya, itu tumor bro, udah gede banget. Tunggu USG lah, spesialis inilah, mutar nggak kelar. Cabut berkasnya, kata saya, kita pakai gerakan serbu masuk Geraha Husada. Begitu masuk besok operasi. Subhanallah, ini luar biasa negeri kita. Ini anak-anak kita nih Pak, generasi penerus bangsa Bapak Ibu. Anggaran pendidikan di negara kita ini 400 triliun. Mencurhat dikit ya, nggak apa-apa. 400 triliun. 400 triliun itu nolnya berapa? Nggak apa kan nolnya. Pakai kalkulator aja nggak muat kalkulator itu. 14 nolnya itu. Gede banget. APBN-nya 400 triliun setahun. Itu Bapak Ibu kalau benar-benar dipakai untuk pendidikan, sekolah gratis dari PAUD sampai S1, dan gaji guru di sekolah yang honor paling rendah 5 juta sebulan. Guru honor, kalau guru ngaji 10 juta sebulan. Ya harus lebih gede dong guru ngaji. Itu kalau saya presidennya. Doakan saya jadi presiden ya. Kalau saya jadi presiden, Abi Heru menteri agama lah. Kiai Tajul Mesri apa ya, menteri sosial aja lah, dia bantuin pondok-pondok umpama Bapak Ibu. Itu pendidikan gratis. Coba dari 10 negara paling bahagia di dunia, 10 negara paling bahagia ini, nggak ada satupun negara Islam. Kita ini harus mawas diri orang Islam. Nggak ada satupun negara Islam. Gimana mau bahagia? Arab perang, Mesir ribut, Yaman perang, Irak perang, Suriah perang, Afghanistan perang, Libya perang. Ketimbang di Indonesia otot-ototan. Mayoritas muslim tapi korupsinya ranking 4. Yang ranking 1 itu negara paling bahagia Norwegia Bapak Ibu. Itu negara non muslim, orang muslimnya nggak nyampe 1%. Yang nomor 2 Swiss, orang muslimnya nggak nyampe 1%. Dikit banget. Mengapa bahagia? Tingkat kejujuran di Norwegia 99%. Nggak ada korupsi di sana. Pendidikan gratis sampai doktor S3. Gaji guru paling rendah 395 juta rupiah sebulan. Pantesan seneng di sono non muslim. Indonesia ini, kita ini mayoritas muslim, tapi belum betul-betul muslim. Tingkat kepedulian sosial juga masih sangat kurang sekali. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Saya tegaskan, Allah akan terus tolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Sekarang masuk ke kalimat yang terakhir. Disebutkan bahwasanya sedekah itu dibagi menjadi 5 kategori. Wa wahidatun bi asratin wa hiya ala sahihil jismi. Satu sedekah dibalas 10 bi asratin, 10. Ini adalah sedekah untuk orang yang sehat badannya. Makanya walaupun sama orang sehat sedekah dapat. Balasannya 10. Sahabat nanya sama Nabi, sedekah yang paling utama apa ya Rasul? Bagi makanan. Yang paling pintar mengamalkan itu ya orang Indonesia. Besekan. Itu paling pintar mengamalkan. Jadi orang yang suka besekan ciri muslim yang baik itu. Makanya Bapak Ibu, orang Indonesia suka besekan. Dikit-dikit among-among. Hamil 4 bulan among-among. 7 bulan among-among. Lahiran anak among-among. Anak tumbuh gigi among-among. Mulai bisa jalan among-among. Anak wedok datang bulan pertama among-among. Umur setahun among-among. 2 tahun among-among.
walaupun cuman telur sebelah. Sepet orang Lampung agak seuzon sama orang Jawa, pelit orang Jawa ini, telurnya sebelah, ya segitulah mampunya, amung-amung sedekah makanan. Jadi wawahidatun bi'asratin wahiya ala sahihil jism, sedekah satu balasannya 10, ini sedekah untuk orang yang sehat jasadnya. Yang kedua, wawahidatun bitis'in wahiya alal a'ma wal mubtalah, satu dibalas 90 kali lipat. Wahiya alal a'ma, ini sedekah untuk orang buta. Makanya kita di Gerakan Serbu itu punya binaan 45 keluarga tunanetra wal mubtala dan orang sakit, termasuk Pak Sutoyo sama siapa itu yang jantung bocor ya, tetangga kita juga. Kemudian yang berikutnya wawahidatun bitis'i mi'ah wahiya ala qarabatim muhtaj, satu dibalas 900. Yang pertama tadi 10, naik jadi 90, naik lagi menjadi 900. Wahya ala qarabatin muhtaj, ini adalah sedekah untuk kerabat yang sangat membutuhkan. Makanya seandainya orang yang kaya raya, orang yang sangat kaya, orang yang cukup kaya, orang yang sekedar kaya, orang yang sedikit kaya mau menolong setidaknya tetangga dan kerabat mereka sendiri, insya Allah bangsa kita menjadi bangsa yang bahagia. Percaya, itu 900 balasannya. Sekarang masuk yang keempat, wawahidatun bimi'ati alfin. Nah, ini lebih gede lagi, satu jadi 100.000, satu jadi 100.000. Wahya alal abawain, ini sedekah untuk kedua orang tua. Makanya buat anak-anak kalau sudah gede, orang tuanya masih panjang umur, dua-dua atau salah satunya, sedekahlah sama orang tua. Sedekah sama orang tua itu gak usah nanya, kasih aja. Nggak tahu kalau Bu Haji Siti Sabar dikasih anaknya apa ngasih anak ya. Kayaknya ngasih anak ya, nggak usah nanya. Anak sekarang ini kepinteran, nelpon dari Jakarta mah, masih punya duit? Masih. Cukup nggak mah? Cukup. Perlu nggak dikirim lagi? Nggak usah nak, lo ngapain nanya? Kasih orang tua tanpa harus bertanya. Walaupun orang tua dimanapun tidak akan pernah mau merepotkan anaknya sendiri. Makanya kata ibu saya, ame anak lemah umat di denak minta. Ini bahasa Inggris ini Pak, bahasa Inggris king stud, king itu raja, stud itu batu-batu raja. Ame anak lemah umat di denak minta, ne anak esuke anaknya senang, ibu nggak pengen minta. Betul nggak kira-kira? Sebaliknya anak sare umak nangis siang malam. Kalau anak susah siang malam ibu menangis. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Saya ambil contoh, kadang-kadang orang lupa kalau sudah nikah Pak, lupa sama orang tua. Begini, waktu masih kecil anak-anak berebut pengen dekat ibunya. Setelah sudah sama-sama berkeluarga, anak-anak berebut nolak ibunya. Apalagi ibunya sakit, berak kencing di kasur, malah ngebatin mantunya kapan matinya mertua saya ini. Percayalah sama saya, itulah manusia. 10 anak, satu induk ayam bisa ngurus 10 anaknya. 10 anak ayam belum tentu bisa mengurus satu induknya. Oleh karena itu tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Setulus-tulusnya suami kalau dimintain terus sama istri marah, percayalah. Setulus-tulusnya istri kalau suaminya udah stroke bengek, cerewet, yakin dari doain cepat mati. Begitu mati bukan innalillah alhamdulillah kata bininya, yakin lah. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Makanya benar kalau kata nyanyian, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali.
bagai sang surya menyinari dunia, satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak pernah harap kembali. Terakhir, wa wahidatun bitis'i mi'ati alfin. Ini gede banget. Satu sedekah balasannya 900.000 kali lipat. Yang pertama tadi 10, naik 90, naik 900, naik 100.000, tiba-tiba loncat 900.000. Wahya ana alimin au faqih. Ini sedekah untuk orang alim, untuk para kiai, au faqihin atau orang faqih yang mengajar santri-santri dengan ikhlas, memahamkan Al-Quran, memahamkan hukum-hukum agama. Mudah-mudahan 5 kategori ini oleh Bu Haja Siti Sabar sudah direalisasikan semua melalui program zakat mal atas usaha beliau sekaligus juga santunan sedekah. Kami di sini hanya mendoakan Bu Haja, mudah-mudahan rezeki panjenengan lancar, kemudian menjadi wasilah untuk masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.